Oke teman-teman, kembali kita bertemu di jalan-jalan sendiri siapa takut. Saya masih di Kota Muna. Jadi pada sore hari ini saya jalan-jalan ke wisata kearifan lokal budaya. Ini namanya rumah adat, area rumah adat Barugano Wuna. Dan kebetulan sore ini tuh ada bapak yang menjaga nih, yang dia tahu semua cerita tentang sejarah Kerajaan Muna, rumah adatnya dan lain-lain. Oke, ikutin terus, nanti kita wawancara bapaknya. Kalian pasti pengen tahu, yang suka ada istiadat pasti menarik nih. Lanjut ya, jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, langsung aja deh. Ada pengunjung dari Sumatera mana, Pak? Sumatera Utara. Oh iya. Kapan kita wilayah, Pak? Saya sudah 1 minggu di sini, hari Kamis minggu lalu. Lalu. Iya, Aslinya enggak? asli. Tapi kerja di Kolaka. Oke, jadi keluar. Iya. Ini teman-teman, ini rumah adat utamanya Pak ya, rumah adat utama ya. Iya. Oke, kita sambil masuk deh. Kita jalan-jalan ke sini. Teman-teman, menarik sekali nih. Bapaknya lagi mau pakai kampurui. Saya juga nggak tahu apa namanya. Bendanya kayak gimana, kita lihat deh. Katanya sih kayak semacam tutup kepala begitulah. Mungkin semacam ya, kain-kain atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Jadi kita mau lihat isinya. Oke teman-teman, kita udah bertemu dengan Pak siapa? Pak Hadi. Permisi Pak. Ya. Pak Hadi. Saya Ya. Uli Pak dari YouTube Jalan-Jalan Sendiri Pak. Siap. Nah, kalau saya asli dari Sumatera Utara, cuma saya kerja di Kolaka Pak. Oke. Jadi Iya. ini ceritanya lagi cuti, jadi jalan-jalan ke Pulau Muna. Alhamdulillah. Kebetulan atasan saya itu orang asli Muna. Oh iya. Ya, namanya Pak Akram. Ini Pak Akram mungkin nonton nih. Oh iya. Tinggal di Labunti. beliau. Salam buat Pak Akram. Iya, salam buat Pak Akram. Oke Pak, saya tertarik sih Pak dengan wisata adat budaya seperti ini. Iya. Mungkin bisa nanti kita jalan-jalan Pak ya. Bisa. Nah, sebelum kita jalan-jalan Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, ini sejarahnya gimana sih tentang Ini kompleks rumah adat Muna yang dibangun tahun 2017. dibangun 2017. Yang difungsikan sebagai museum. Oke, berarti banyak ini Pak ya. Ada beberapa benda-benda koleksi. peninggalan Ada yang peninggalan, ada benda-benda replika, ya. Oke, nanti kita masuk benda-benda kuno. Iya. 2017. 2017. Dan kita sebagai Saya kepala museum. kepala museum Iya. dan sekaligus menjaga di sini Pak ya. Penjaganya banyak sebenarnya, hanya kebetulan lagi tadi juga penjaga itu Oh, begitu. hanya lagi keluar. Wah, teman-teman, saya Nah. beruntung sekali langsung ketemu dengan Pak siapa tadi namanya? Pak Hadi. Pak Hadi, Nah, Kepala Adat Museum Barugano Wuna. Wuna. Iya. Barugano Wuna. Iya. Nah, ini artinya apa Pak ya, Barugano Wuna ini? Barugano semacam tempat pertemuan pejabat kerajaan zaman dulu. Maknanya apa? Artinya ada Artinya tempat pertemuan. Tempat pertemuan. Bangunan untuk tempat pertemuan. Oh, tempat pertemuan pada kerajaan. Pejabat kerajaan kan zaman Pejabat dulu. kerajaan dulu. Oh, gitu. Sehingga ini kan bisa jadi katakan tempat pertemuan kan sekarang. Iya. Hanya kan dulu nggak ada istilah museum kan zaman kerajaan Iya. dulu. Tapi Pak, permisi Pak, biasanya kan museum didirikan tuh lokasinya memang bekas berdirinya kerajaan. Memang di sini kah kerajaannya lokasinya dulu? Sebenarnya ini miniatur. Lokasi kerajaannya kan ada 20 km dari sini. Di mana itu Pak? Di yang ada benteng yang 8 km mengelilingi keraton Muna kan. Gitu. Di mana itu? Saya belum tahu. 20 km dari sini. Oh, di Google ada kah? Ada. Buka Namanya aja apa? Kota Wuna. Benteng Kota Wuna atau Kota Wuna. Benteng Kota Wuna. Atau misalnya di YouTube itu, di Kompas TV pernah diliput. Mencari Kota Wuna yang hilang. Karena ada benteng, memang sebenarnya benteng terluas di dunia itu adanya di Muna. Oh, gitu. 8 Wah. km panjangnya. Hanya kan memang belum dianu oleh Muri toh, belum dilaporkan ke Belum ya? Muri. Nah, jadi untuk sementara bisa karena sebenarnya di situlah, tetapi karena jaraknya 20 km dari pusat kota, maka dibangunlah rumah adat sebagai miniaturnya. Tapi Pak, dia di tepian jalan atau masih agak masuk ke dalam-dalam dia? Yang benteng tadi. Ada jalanan bagus ke sana, kan ada pemerintah desa yang di situ juga. Oh, gitu. Kedudukan. Menarik sekali teman-teman. Ternyata ada satu lagi area benteng di sana, nanti mungkin kita kunjungin. Tapi sementara kita masuk dulu ke dalam. Dengan gua sambil- prasejarah Liang Kobori juga. Oh, di Masa Lili. Di Liang Kobori, iya. Gua Lili prasejarah kan, yang kayak kalau di Sulawesi kan ada 2 kawasan yang besar. Iya. Maros Maros. dan di Muna ini. Oh. Nah, kawasan prasejarah itu juga memang banyak, namanya kawasan ya ribuan lukisan.
Iya, iya. Kan di Liang Kubur kan banyak coret-coretan, Coretan-coretan cerita lukisan. sejarah tuh. Soal layang-layang. Iya, apa gitu. katanya kan layang-layang juga dari Muna pertamanya, bukan dari Cina. Iya, ya kayak gitu. Ya bagaimana? Oke, teman-teman, kita masuk ke dalam rumah adat. Tapi katanya Pak tadi ini adalah rumah adat rajanya ya katanya. Iya. Itu prajurit di sana. Kalau di sana semacam, ya kurang lebih begitu. Oh gitu. Jadi tuh teman-teman, ada 2 rumah adat di situ sebagai penasihat Pak ya, Ya semacam pejabat kerajaan lainnya tuh. pejabat kerajaan. Kalau yang saya datangi sekarang ini adalah rumah adat intinya, Rumah adat raja sebenarnya begini. tempat rajanya. Tempat raja seharusnya. Oke. Hanya ukurannya nggak sebesar ini dulu kan. Oh iya, oke Nah. Pak. Dari mana Pak? Kan kalau museumnya berdiri tahun 2018. Nah gini. Ini ya hanya gambar-gambar. Oh, ada pengesahan ya. Artinya Pak Jokowi pernah pakai tenun muna kan kemarin. Ini tenun Muna Pak ya? Tenun muna. Wih, cantik sekali. Kemudian Ketua DPD RI juga pernah ke sini kan. Pak Nyala. Atau mantan Ketua DPR ya Bang Akbar pernah, walaupun sudah mantan. Oke. Ya paling tidak institusi lembaga tinggi negara. Sudah pernah ke sini. Gitu. Ya, ya. Yang pernah menduduki itu, termasuk kalau presidennya belum. Ini sertifikatnya ada teman-teman nih. Iya, iya. Ucapan terima kasih kepada Museum Nurna. Oke, kunjungan sosial Pak ya. Nah, kemudian kita juga sudah tersertifikasi. Sudah ada kita standarisasi kan. Kita kan harus distandarisasi oleh Dari mana ini? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, oke. Sudah Nah, terdata gitu. ya. Sudah terdata. Terus ini juga sertifikat sama juga dari Kemendikbud. Kemendikbud karena memang 111 kurang lebih 111 museum negeri di Indonesia. Termasuk ini. Jadi harus distandarisasi oleh kementerian. Kalau yang ini pakaian perangkat kerajaan. Oke. Bisa. Jadi kerajaan Muna ini mulai dari Raja Om Puto disebutkan. Raja yang mana Pak? Ini. Oh ini teman-teman nih Raja Om Puto. Raja. Pakaian adatnya seperti ini. Seperti ini. Oke. Kemudian Perdana Menterinya ini sebut Bonto Balano. Perdana Menterinya Bonto Balano. Yang ini teman-teman. Iya. Baru. Kemudian ini Kapitalo, Panglima Perang. Oh ini Panglima Perangnya teman-teman. Panglima Perang Armada Barat, Armada Timur. Ini. Oke. Kemudian ini Menteri Agama ini. Kino Agama ini Menteri Agama. Masih dalam ya kerajaannya? Kerajaan struktur. Kemudian ini pakaian Kino basis-basis pertahanan sayap militer kan. Jadi beda-beda dia bagiannya Pak ya? Berbeda-beda. Posisinya apa, bajunya beda juga? Beda juga. Oke. Kemudian ini bajunya imam masjid. Masjid kan di keraton sana, di keraton sana yang 20 kilo itu ada ini, ada masjid. Nah struktur masjidnya memang menjadi struktur kerajaan juga. Oke. Imam masjid. Kemudian ada modinya, ada ini gubernur. Modi itu apa sih Pak? Modi itu ya semacam modi, imam macam apa gitu. Imam. Pemuka agama gitu. Kemudian ini gubernur. Gubernur. Disebut Fato Koera. Fato Koera. Ada 4 provinsi waktu itu di Kerajaan Muna. Iya. Kemudian yang ini kepala pengadilan. Oke, kepala pengadilan. Yang disebut dengan Mentarano Bitara. Yang hijau ini Pak ya? Iya, yang ini. Oke. Kepala pengadilan. Ini kalau yang ini Kapita, kepala keamanan istana. Oke. Yang ini. Jadi dia memang di bawah sama raja. ya? Iya. Kalau yang ini lain lagi. Ini menteri. Oh, ini kepala keamanan. Ini menteri. Ini menteri. Menteri ada 2 menteri. Tapi bajunya sama ya? Hampir sama. Hampir sama. Apa yang berbeda Pak? Ada nggak? Ada di lilitan ininya. Ada yang beda ini. Sampai bagian ininya pun ada perbedaan Pak ya? Harus ada perbedaan. Hanya memang pelukisnya ini ada bedanya ini. Oke. Menarik. Jadi teman-teman ini adalah pakaian lengkap untuk semua perangkat kerajaan. Perangkat kerajaan. Dari yang paling rendah sampai paling tinggi. Iya, karena ada juga kepala-kepala kampung. Kalau di Jawa itu ya adipati-adipatinya kan. Iya. Kursi wedana ya? Iya, semacam kursi tamu lah gitu tuh. Ini teman-teman kursi tamunya kerajaan. Kawan lagi kita Pak. Pasti ada akulturasi budaya juga namanya. Siap. Sama juga ini baju pelantikan raja. Ini kan kelihatannya sudah pengaruh Eropa. Sudah pengaruh Eropa ini kelihatannya. Iya, kayak bukan tradisional sekali ya? Iya, kayak sudah, karena memang ya referensi yang kita lihat yang berapa tahun terakhir, berapa raja terakhir yang waktu itu sudah masuk Belanda. Antara 1908 sampai 1945.
Wih, hafal Bapak dengan sudah masuk tahunya. Belanda gitu. Iya. Jadi terpengaruh dengan budaya dari sana. Pengaruh Eropa gitu. Iya. Ah, ini pakaian Perdana Menteri tadi. Oke. Ini pakaian anu tadi apa? Panglima perang tadi. Iya. Ini daftar raja. Mulai dari raja pertama sampai raja terakhir. Wih, sudah ada 27 raja Pak ya? Dia dari tahun 1200-an sampai 1949 lah gitu. Tapi sampai sekarang masih ada nggak Pak? Maksudnya masih ada garis keturunannya nggak? Masih ada. Tapi udah nggak ada lagi ya masalah dia jadi raja tidak Ya kan hanya joki yang diakui itu. Hanya siapa? Hanya joki akan yang diakui oleh negara. Oh toh. gitu. Artinya joki dia merangkap gubernur. Tapi kalau di festival keraton kan saya ikut. Karena mertua saya yang sekarang disebut raja, Raja Muna. Saya punya Ada laode-nya Pak ya? ada laudenya. Jokowi kemarin kan dapat gelar laude juga dari Buton tapi di Laude Dika. Ini ayah dari mertua saya. Garis keturunannya? Nah, Laude Dika punya anak, Laude Siratimbo itu orang tuanya istri saya tuh. Oh. Makanya kalau festival Keraton Nusantara pasti ikut Iya. sebagai raja Laude Siratimbo. Gitu. Ini permaisuri. Ah, ini baju permaisuri, hanya memang soalnya di bagian kepalanya ini. Gitu. Tapi memang sudah ya rasa-rasa dari timur Eropa ada ya? Ada juga. Bukan kayak dia asli dari tradisional begitu? Iya. Kalau ini enggak tahu apa ada pengaruh Eropa apa enggak ini di pakaian-pakaian ini. Oh itu Pak, yang tadi pakaian pelantikan raja, kalau ini pakaian rajanya? Pakaian raja ini. Setelah dilantik ya? Setelah dilantik. Oh begini teman-teman. Tapi kalau tenun Muna ini kan lumayan. Gimana itu layang-layang anu? Ini benda replika benda kerajaan. Oke. Ada ini tongkat raja. Ada aslinya ini. Iya. Ada aslinya tapi ada sama Pasti disimpan lah. anak raja terakhir. Masih ada ya? Masih ada. Kemudian ini tongkat Perdana Menteri. Iya. Kemudian ada bendera kerajaan kayak ini, hijau dengan kuning yang kita tahu. Ini kan biasanya pengaruh panji-panji Islam. Perbedaannya apa Pak dari warnanya Pak? Ini kan nggak tahu juga. Oh. Kita bingung juga ini kenapa dulu yang kita tahu itu hanya kuning dengan hijau. Ini Oke. pengaruh Demak juga mungkin karena Demak itu juga kuning Iya. sama hijau. Kan penyebaran Islam tuh. Makanya inilah logonya Muna. Man Arfa Stempel. Oh stempelnya ini. stempel. Foto raja yang kita dapat hanya ini. 4 raja terakhir. Coba kita dekatin. Hanya salah-salah anunya ini raja keberapanya keliru mereka bikin. Oh 4 raja terakhir. Iya. Ini teman-teman. 4 raja terakhir ini nggak tahu ya posisinya yang berapa Pak ya? Iya, nanti kita sebelum saya lupa juga ini perbaiki nih. Ini Pak yang besar ini siapa? Bupati Oh Bupati. dengan Ibu. Ini Laode Rere. Oh. Laude Rere, Laude Saviu. Hanya dapat 4 kerajaan aja. 4 raja terakhir dari tahun 1920-an Iya. sampai 1949 pengakuan kedaulatan kita hitung. Di benderanya Pak ya warna kuning begini ya? Iya. Ya. Teman-teman, kita lihat ini teman-teman. Ternyata layang-layang itu berasalnya dari Muna. yang pertama Artinya, kali. Manusia mengenal layang-layang gitu. Iya. Kan katanya dulu sempat dari Cina. Dari Cina itu. katanya. Tapi sudah dari kertas itu kan? Iya, ini masih daun-daun ini. Masih daun. Daun gadung ini. Ini masih asli kah Pak atau sudah? Asli nih. Tapi kan sudah tidak tua, maksudnya belakangan juga dibikin kan. Boleh dipegang? Boleh. Daun gadung tuh. Oh daun. Oh. Iya, ndak asing daunnya sering dilihat-lihat ini. Iya, daun gadung, ubi gadung kalau di Jawa bilang. Ini teman-teman. Layang-layang. Terus pakai apa Pak anunya Pak benangnya? Pakai masih anu ya? Iya dari apa seratnya naskah katanya itu benangnya itu. Serat ya? Nah. Artinya layang-layang ini apa? Ilmu dasar daripada pesawat terbang kan layang-layang kan? Iya. Nah, ilmu dasar pesawat terbang itu layang-layang. Jadi inspirasinya bisa ada dari sini juga bisa dikatakan. Oke. Ada beberapa prasejarah juga itu. Saya nyalakan dulu lampu. Siap Pak, siap. Nah ini peta benteng ini.
Peta benteng. Ini teman-teman. Gambar pemetaan dan pengukuran benteng Kerajaan Muna di kota Wuna. Oh, kota beda Pak ya, Muna dan Wuna beda ya? Sebenarnya nama aslinya Wuna. W ya? W, hanya kan sudah pengaruh dialek Belanda waktu itu. Oh. Sehingga terbawa-bawa sampai nama banyak di Indonesia kayak gitu. Ini yang benteng yang kita bilang jauh itu Pak? Nah, ini kan bentengnya. Ini benteng ini, 8 kilo. Ini. Di tengah ini pusat pemerintahan, di sini masjid. Masjid yang tua itu? Yang tua itu. Oh, gitu. Masjid itu kan. Iya, iya. Kemudian batu pelantikan raja nomor 2 ini. Nih. Ini dari Kementerian Dikbud yang bikin. Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Mereka yang petakan ini. Oh, nanti berarti kalau saya udah sampai ke masjid yang tua itu, sudah pasti di daerah benteng itu ya? Sudah pasti di dalam nih. Hanya memang jauh kan jalan. Mau dapetin bentengnya ya? Oh iya, mendapatin bentengnya jauh. Oh, Gitu. iya. Nah, seperti misalnya benteng-benteng yang kayak Rotterdam, Ya. kan dalam kota gitu. Oke, teman-teman, menarik teman-teman. Jadi benteng terluas di dunia adanya di Muna. kota Muna. Nah, Kepulauan Muna, keren. sebenarnya ini yang terluas karena kan soal muri itu kan soal administrasi aja kan, pengakuan. Iya, betul. Kemudian di sini juga soal lukisan prasejarah. Paling tidak kalau saya identifikasi lukisan-lukisan yang banyak itu, misalnya di Muna ini ada figur manusia. Ini yang di Gua Liangkobori. Liangkobori ya? Nah, misalnya ada figur manusia kan? Iya. Nah, berarti oh dulu kayak gini. Saya sendiri kita klasifikasi itu, kemudian ada matahari, mungkin soal religi nih. Artinya manusia dulu punya kepercayaan terhadap religinya toh. Iya. Nah, kemudian ini adegan berburu. Ini kan berarti masa prasejarah yang lebih tua lagi toh. Iya. Belum mengenal bercocok tanam biasanya kalau dalam ilmu-ilmu itu. Kemudian kehidupan sosial ini. Kemudian budaya maritim. Ternyata sudah cukup. Ini menggambarkan juga soal budaya maritim di Nusantara. Ini di dinding batu kan Pak digambarkan? Iya, dinding batu. Pakai apa? Kayak dia bentuknya cat ya atau apa? Nggak tahu zaman dulu itu pakai apa itu gitu. Seperti yang lain-lain juga di daerah lain itu kan. Iya. Sama juga. Kemudian ini hewan-hewan. Kemudian ada lukisan jagung. Ini berarti menandakan bercocok tanam. Iya. Kemudian lukisan tenun Muna. Berarti tenun Muna ini memang sudah ada sejak zaman prasejarah. Nah gitu. Karena ada lukisannya. Iya. Kemudian rumah panggung. Yang kayak model tadi ada serambi di samping. Ada lukisannya. Oke. Berarti sudah lama. Dari zaman-zaman dulu gitu ya. Ada kesinambungan budaya. Kemudian lukisan tempat air atau kemudian lukisan layang-layang ada berapa macam. Ya. Berarti ada kesinambungan budaya di situ. Kolope itu nama lain-lainnya Pak? Kolope itu nama daunnya, daun kolope. Oh, daun. Ubi gadung itu disebut kolope di Muna. Gitu. Wih, menarik sekali Pak ya. Jadi pada akhirnya juga mau tidak mau kita dicari nih. Dicari oleh ilmuwan, dicari oleh arkeolog, dicari oleh peneliti. Berarti sudah banyak juga Pak peneliti datang ke sini? Sangat banyak karena turis, karena kan memang Pak, mau tidak mau yang beginian pasti dicari. Iya. Misalnya yang mau mengklasifikasi soal ini. Nah, susah dapatnya kan? Bukan kayak kali kita chat sekarang. Kalau kita lukis sekarang ini kan bisa berapa lukisan kita bikin. Itu kan bisa diteliti tuh berapa tahun umurnya gitu kan. Tapi ini kan persoalannya kan ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Iya. Maka menarik oleh para ilmuwan untuk mendata itu. Di mana-mana juga di seluruh Indonesia pasti dicari. Makanya di Muna walaupun katanya tidak maju tapi pasti dicari. Pasti dicari. Karena banyak sejarah di sini. Banyak sekali peninggalan. Termasuk pohon jati yang di itu. Termasuk pohon jati yang tua. Yang ditampo tuh? Ditampo. Iya. Kemarin saya sudah ke sana. Yang gitu-gitunya itu termasuk bisa kayak layang-layang kok dari Muna. Daerah pulau kayak begini kok bisa. Ya maksudnya begitu tuh. Iya. Nyalakan dulu. Siap. Layang-layang. Ini memang dari PU waktu itu datang Pak atau bagaimana? Ada lambang? Waktu lomba festival yang lain baru-baru dari Kementerian Pariwisata. Belum lama ini. Oh, di Muna memang diadakan? Iya. Di mana tepatnya Pak? Di situ di SOR itu. Oh, di SOR. Ada Dina Panitia bawakan ini. Ya, untuk untuk koleksinya. Jadi taruh sini semua ya? Iya. Artinya di sini minimal menggambarkan layang-layang gitu kan. Iya.
Kan kalau kita juga nggak full juga, nggak muat juga gitu. Ini kita ke mana Pak? Ke kamar ya? Kamar-kamar lokasi kayak misalnya perabot-perabot tuh, Oh, perabotan kerajaan. perabotan masyarakat dulu. Masyarakat dulu zaman dulu. Sendal misalnya, ini sendal orang tuh. Kan di mana ada juga kayak gini, tempat air misalnya, tas-tas zaman dulu. Kapupu. Rapi. Iya, yang ditiup-tiup itu. Kasiki. Namanya kasiki. Sendok, ya. Sendok, kasandu. Kasando juga sendok untuk sendok sayur. Yang lupa-lupa. Nah, Ini anyam-anyaman nih teman-teman nih. nah, Kapupu rapi. Memang namanya khas Pak ya? iya, Kalipiti. kalapiti itu sendal. Sendal. Kemudian bungke, Wih, banyak sekali. nuhuabite, kodu-kodu, salu. Kalau alat musik khas Muna apa Pak? Tabe. Kalau muna dengung-dengung ada di depan itu. Mata tahu. Oh, nanti pas kita kelas saja. Yang agak beda kan kalau gambus, gong kan semua. Ya, sudah ada. Yang beda itu kita mata tahu. Tapi hampir mirip juga sih dia yang Kulubea ini tempat-tempat apa misalnya. Ini bisa zaman-zaman dulu tuh. Pelepah Pinang. Oh, Hmm. tempat barang kayak kantong-kantong gitu ya? Iya. Ya, kayak gini, ini. Ada songko-songko juga dulu. Ini kere namanya tempat, Kayak tempat angklung air. Pak ya? Kayak angklung. Angklung ada juga dari sini. Dipasang aja ini. Oh, cuma dipasang. Angklung nggak apa-apa juga, agak Nusantara sedikit. Iya, iya, iya. Oh, gitu. Kan dijelaskan juga di situ angklung. Uang-uang kuno juga. Mana uang kuno? Oh, ini. Ya uang dari zaman Belanda kan. Iya, iya, iya. Yang ini nih, Uang kertas. uang sana. Dari zaman Belanda itu. Koin-koinnya. Ya, yang tertulis Nederland Indi. Ada juga konversinya di Muna, 1 boka, 2,4 gulden. Zaman Belanda itu. Atau 240 sen. Oh. 1 boka Muna sama dengan 2,4 gulden. Kalau sama dengan 201 gulden, 240 sen. Gimana Pak? Tadi ada mata uang khusus Muna waktu itu? Kerajaan. Nggak tahu siapakah itu bisa dibilang mata uang. Tapi kan ada nilai tukarnya. Ya, tapi tidak bisa, uangnya yang dipakai adalah uang Zaman Belanda waktu itu. uang Belanda. Misalnya yang sana kan uang sen. Iya. Uang sen itu tertulis Nederland Indi. Nah, di zaman Belanda. Tapi orang tua dari zaman dulu sudah pakai hitungan boka. Boka ya? Boka. Buton juga sama, boka. Jadi 1 boka sekarang itu 24.000 rupiah. Jadi kalau menikah sekarang masih pakai itu. Oh, masih untuk adatnya ya? Sampai kalau menikah sampai hari ini sampai pakai itu. Atau meninggal atau acara adat apa gitu. pasti. Ada itu barang ya? Ya, misalnya ada denda adat juga bisa. Berapa boka misalnya 11 boka. Ya tinggal dikali 24.000 kali 11. Oke, menarik. Ya, ya. Bisa dikonversi juga dengan gulden. Artinya sampai hari ini adat budaya Muna itu masih dilestarikan Pak ya? Masih ada, masih. Oh, sampai sekarang malah kalau soal perkawinan malah ribut. Karena soal harga diri juga. Iya, betul. Ini potongan-potongan jati tertua ini saya bawa di sini. Potongan apa? Potongan-potongan jati tertua di Tampo ini. Saya ambil saja. Yang dari pohon paling besar itu ya? Iya. Artinya minimal ada juga sampelnya di sini. Iya, iya, iya. Bahkan Kan katanya umurnya 350 tahun Pak, betul ya? iya, karena kan rata-rata di sini ini hasil penelitian. Maksudnya yang meneliti itu kan pihak luar. Italia, apa itu, orang luar negeri. Iya, iya. Kalau sana kuda, tempat pelapis kuda. Yang mana? Ini itu Yang putih itu? putih itu. Jadi di kuda itu dilapis. Kalau tradisi Muna kan kuda berkelahi. Kuda berkelahi kalau Muna punya khas toh. Makanya lambang Kabupaten Muna kan Ada kuda. ada simbol kuda berkelahi. Karena di Indonesia kan hanya di Muna ada atraksi kuda berkelahi. Sekarang masih ada nggak Pak? Masih ada. Sering diadakan. Oh, masih sering? Ya. Tunggu ada event mungkin? Kalau ada event diadakan. Maksudnya bertarung kudanya? Bertarung kudanya berkelahi. Jadi caranya dipancing dengan betinanya. Banyak buka aja Oh gitu. di YouTube kuda berkelahi. Ini congklak Pak. Namanya apa Pak di sini Pak? Kadudi. Kadudi. Nah, Kalau yang saya tahu namanya congklak ini. ya kalau ini kan banyak juga di daerah lain. Ya. Kadudi di. Kelihatannya juga ini belum lama dikenal di Muna. Oh, ini.
Dari buah apa ini, Pak? Nggak tahu juga ini. Atau di mana diambilin? Artinya kalau ini kayaknya di Muna belum lama diketahui juga. Oke. Kayak misalnya kayak gini kan, kagili kontu. Ini kan pasti guci, ya kan? Pasti tahu ini. Kalau yang ini kan penggiling dari batu. Iya. Ini kan kayak dalika, tempat memasak dari tanah. Oke. Dulu memasak bisa ini dari sini. Oke, tungkunya Tungku, begitu iya, ya? tungkunya. Gitu. Yang kayak gitu. Utara namanya. Nah, teman-teman, ini ruang kamar raja kita masukin. Ya. Ada foto-foto jadul ini. Foto-foto zaman Belanda tuh. Ya. Ini kantor swab Boleh raja. hidupkan lampu, Pak? Sudah begini Oh, mikanya nggak apa-apa. maksimalnya. Oke, nggak apa-apa. Coba saya kasih nyalakan ini. Supaya bisa membantu juga penerangannya sedikit. Iya. Di sini tabe juga sama, Pak ya? Tabe ya? Tabe juga. Sama ya? Sama. Ini dulu. Ini yang tadi naik kuda kan? Pasti ada lapa-lapanya tadi yang kain tadi itu. Tapi lapa-lapa itu makanan juga di sini, Pak? Lapa-lapa juga makanan. Nah, kemudian ini di kantoran ini. Kepala Swab Raja Muna tahun 54. Nah, terakhir Miraja terakhir ini. Iya. Gitu. Ini masih ada yang di kontroler Max Millener tahun 46. Artinya di Muna kan dijajah itu nanti tahun 4. Ini gereja paling tua ini di Raha ini 1930 kalau nggak salah. Ini masjid yang Cuman paling tua. Belanda ya, Pak, yang menjajah Muna ya? Atau ada yang lain nggak? Jepang juga. Jepang Setelah kan rata-rata sama. Oke. Ini saja nih. Ya, foto-foto jadul nih. Jadul. Terus ini, Pak, ranjang raja, Pak ya? Iya, sebenarnya ini juga Replika juga sama. replika. Kemudian juga dibangunkan sudah pengaruh arsitektur, sudah pengaruh Dari barat-barat sana. termasuk pengaruh ini bisa dikatakan pengaruh Jepara. Iya, iya. Karena kan ada juga beberapa benda Belanda ini benda-benda Muna di Museum Belanda tuh. Ada di sana gitu. Ya. Benda-bendanya Muna ada di Museum Belanda sana. Tapi memang sih, Pak, waktu saya masuk ke sini memang terasanya kayak, wah, kental sekali sejarahnya. Sambil kita cerita, sambil lihat barang-barangnya. Iya. Cerita. Kan kadang-kadang kan, apa ya, ada museum, rumah adat, ya begitu aja. Tapi ini kayak terasa sekali gitu, kalau menurut saya pribadi. Alhamdulillah kalau begitu. Berarti leluhur-leluhur ini Iya. ngelihat ini. Suasananya. Suasananya tuh. Iya. Ini apa, Pak? Ranjang-ranjang sebenarnya. Ya, semacam kayak begini kan banyak tuh, pernah lihat? Ya, itu banyak. Tumbuh-tumbuh tuh. Oh, ini kuda berkelahi nih lukisannya ini ya? lukisannya. Tapi dipancing dengan betinanya gitu. Jadi kasih satu betina begitu? Ya, supaya mereka berkelahikan betina. Jadi ini kan kalau zaman kerajaan dulu, Iya. yang punya silang di atas itu enggak boleh ada 2 rumah di Muna. Jadi cuma satu yang boleh punya silang? Iya. Hanya rumah raja. Oke, itu juga nggak ada silang Nggak ada. ya, Pak, ya? Nah. Oke, Jadi teman-teman, kalau ada yang punya 2 itu berarti makar. makar? Makar dia kan. Oh, Iya. mau memberontak? Memberontak dia. Oke. Jadi ini teman-teman yang saya bilang tadi di awal, rumah utama raja. Rumah raja ya. Rumah raja. Ada lambangnya silang, Pak ya? Silang di atas. Dan nggak bisa sembarangan menggunakan itu. Iya, nggak boleh kalau dulu. Kalau misalnya di istana Raja Goa kan dia di atasnya dia kayak harimau ya. Iya. Harimau gitu. Memang ada kemiripan sih antar kerajaan juga kadang. Iya, menarik sekali. Nah, kalau setelah saya pelajari. Nah. Jadi teman-teman, kalau kalian main ke Muna, Pulau Muna, kalian wajib kunjungin rumah adat, museum Pak ya sebutannya? Museum Barugano Muna atau di kompleks rumah adat Muna. Oke, rumah adat atau museum Barugano Muna. Iya. Nah, kenapa W? Karena memang aslinya huruf W. Tapi Muna. karena udah beda pelafalan jadi M dia. Pengaruh pelafalan Belanda dulu. Iya, jadi M. Jadi teman-teman kalian harus berkunjung ke sini karena menarik sekali.
cerita tentang sejarah maupun zaman prasejarah Zaman tentang prasejarah. Kerajaan Muna. Banyak sekali yang bisa kalian explore, dan yang pastinya kita zaman sekarang tidak boleh melupakan sejarah. Jas merah. Oh ya, Jangan karena pernah dari melupakan sejarah lah sejarah. kita bisa hidup sampai hari ini. Iya, Betul, Pak? betul. Ya, gitu. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Pak siapa? Pak Hadi. Pak Hadi. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yang pastinya kalian tulis di kolom komentar apa yang pengen kalian tanyakan atau mungkin kalian punya pendapat melalui video kali ini. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Jalan-jalan sendiri, siapa takut? Oke, Pak. Makasih Pak ya. Makasih sama-sama. Ini Iya. yang sampai dilupa juga ini. Nah. Iya, makasih Pak. Oh, saya minta kota kita dulu.